Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan macam-macam nikmatnya, cintanya kepada kita, kasih sayangnya, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membuka hari ini dengan sama-sama sholat subuh. Kemudian yang akan dilanjutkan dengan kajian subuh seperti ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua jerih payah beliau kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa melalui kekerasan, tanpa melalui peperangan seperti yang dialami oleh para sahabat dan Rasul. Sebelum kita mulai membahas tentang satu pasal dalam kitab Ta'limul Muta'allim, saya ingin mengulangi kembali tentang satu syair yang disampaikan oleh Syekh Zarnuji di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu seperti binatang buruan, wal kitabatu qaiduhu, sedangkan tulisan itu layaknya seperti tali. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Kalau binatang buruannya sudah dapat, maka diikat. Ikat dengan tali juga yang kuat. Maka kalau ada guru-gurumu, siapapun itu yang menyampaikan nasihat, menyampaikan kajian atau apapun bentuknya, dibiasakan untuk menulis agar bisa dibaca di kemudian hari. Kalau tidak menulis, mungkin ingatanmu masih bisa menangkap kalau masih berkumpul. Tapi kalau sudah bubar dari sini, selesai kajian, maka perlahan akan tergantikan dengan hal-hal yang lain. Faminal hamaqati antasida ghazalatan. Termasuk di antara orang yang bodoh, kata beliau, adalah tipe-tipe orang yang sudah mendapatkan binatang buruan. Wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Sesudah capek-capek berburu, capek-capek mendapatkan binatang buruan, setelah kemudian binatang itu ditangkap, hewan buruan itu ditangkap, udah dilepas begitu saja di tengah hutan. Nah, maka sekali lagi, kalau ada kajian-kajian seperti ini atau yang serupa dengan ini, dibiasakan untuk mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas satu pasal dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yakni pasal tentang kasih sayang dan nasihat. Pasal tentang kasih sayang dan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an yakuna sahibul ilmi. Syekh Zarnuji menyampaikan bahwa sebagai seorang penuntut ilmu, nah, penuntut ilmu ini jangan diartikan hanya siswa saja. Jadi diartikan dalam artian yang lebih luas. Ya siswa, kemudian ya gurunya. Wa yanbaghi an yakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghaira hasidin.
selayaknya kita sebagai penuntut ilmu ini harus saling menyayangi antara satu dengan yang lain, saling mencintai antara satu dengan yang lain, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ketika ada yang mendapatkan musibah, ditolong. Ketika ada yang mendapatkan kesulitan, dibantu untuk bisa keluar dari kesulitan tersebut. Apa yang bisa dibantu, bantu. Secara pikiran, secara tenaga, secara materi, dibantu. Ghairu hasidin, dan menjadi penuntut ilmu itu jangan menyimpan hasad kepada orang lain. Jangan menyimpan iri hati kepada orang lain. Jangan menyimpan dendam kepada orang lain. Kenapa? Fal hasadu yadurru wala yanfa'u. Karena hasad ini, iri hati, dengki ini yadurru, sangat berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Berbahaya bagi dirinya, berbahaya juga bagi orang lain. Wala yanfa'u. Selain berbahaya, nggak ada manfaatnya juga. Nggak ada manfaatnya. Justru iri hati, hasad ini akan semakin membuat orang itu menderita. Kenapa demikian? Semakin orang lain bertambah nikmatnya, semakin orang lain bertambah kesuksesannya, semakin dia sakit hati, semakin hasad, semakin menjadi-jadi pada dirinya. Sehingga orang-orang dengan tipe seperti ini tidak akan bisa menikmati hidup. Tidak akan bisa berfokus kepada dirinya sendiri karena semua tenaganya, semua pikirannya dicurahkan untuk orang lain. Kemudian dilanjutkan dalam kitab tersebut, wayan bagi alla yunazi'a ahadan. Selain kemudian sebagai penuntut ilmu kita dituntut untuk tidak hasad kepada orang lain. Kita juga dituntut untuk alla yunazi'a ahadan. Tidak sedikit-sedikit menentang orang. Tidak sedikit-sedikit merasa dia lebih baik, dia yang paling benar dibandingkan dengan orang lain. Wala yukhasimuhu, dan tidak juga sedikit-sedikit mendebat. Jadi kalau sudah mendapatkan satu ilmu yang baru, mendapatkan informasi-informasi baru, disimpan dengan baik, di-share kepada orang lain juga dengan cara yang baik, dibagikan kepada orang lain juga dengan cara yang baik. Li'annahu yudayyi'u awqatahu. Perkara-perkara tadi, sedikit-sedikit menentang orang, sedikit-sedikit mendebat orang, itu pada dasarnya hanya buang-buang waktu saja. Itu pada dasarnya hanya buang-buang waktu saja. Tetapi kemudian jangan disalahpahami. Jangan disalahpahami bahwa, oh berarti kita nggak boleh berdebat dengan orang lain. Jangan disalahpahami. Pada dasarnya Islam membolehkan debat ilmiah. Debat yang bersifat ilmiah. Yang tujuannya satu, misalkan untuk mencari kebenaran. Debat-debat seperti ini boleh dalam Islam. Atau misalkan untuk meluruskan pemahaman yang salah. Ini juga diperbolehkan dalam agama kita. Yang tidak diperbolehkan adalah debat kusir atau debat yang tidak memiliki dasar. Hanya beradu argumen saja, hanya beradu urat leher saja. Debat-debat yang seperti ini maka sebaiknya dihindari. Kenapa? Li'annahu yudayyi'a awqatahu. Karena hal-hal seperti itu
hanya buang-buang waktu saja. Qila al-muhsinu sayjza bi ihsanihi. Disebutkan bahwa orang yang berlaku baik akan dibalas dengan kebaikannya. Wal musi'u sayakfihi musawihi. Dan orang yang berlaku buruk akan dibalas dengan keburukannya. Apa sebenarnya maksud yang ingin disampaikan oleh Syekh Darnuzi dalam kalimat ini? Yang pertama, bahwa kita fahami, kita harus sadari bahwa adab merupakan salah satu poin penentu hasil. Ini yang harus kita sadari, bahwa adab merupakan salah satu poin penentu hasil. Kalau kemudian etika kita baik terhadap orang lain, etika kita baik terhadap guru, etika kita baik terhadap orang tua, maka kita sudah mendapatkan satu poin. Kita sudah mendapatkan satu poin plus, satu poin tambahan misalnya. Kemudian di lain selain daripada itu, bahwa ada satu hal yang juga harus kita pahami dengan baik. Ada yang disebut dengan efek domino. Ada yang disebut dengan efek domino atau sebab akibat. Kita bisa sebut seperti itu. Kalau kemudian kita tidak menghormati orang tua, sebagai contoh kita tidak menghormati guru, maka apa yang akan didapatkan? Kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam belajar. Kalau kemudian gurunya sudah tidak dihormati, orang tuanya sudah tidak dihormati, maka keberkahan itu akan hilang. Kemudian keikhlasan dari orang tua, keikhlasan dari guru untuk mengajar pun akan berkurang. Maka agar kemudian perhatian orang tuamu tercurahkan penuh, agar kemudian perhatian guru-gurumu tercurahkan penuh, salah satu hal yang harus dilakukan sebagai penuntut ilmu adalah dengan menghormati ilmu, menghormati guru. Karena dengan hal tersebut kita akan mendapatkan kemudahan dalam belajar. Kalaupun dalam prosesnya ada fulan dan fulan misalkan berlaku yang tidak semestinya terhadap orang tuanya, tidak berlaku semestinya terhadap guru-gurunya misalkan, tetapi kemudian di kelas dia belajar dengan baik, kemudian ilmu diserap dengan bagus, maka pada dasarnya ilmu itu bisa saja hanya berhenti di dirinya, tidak akan menyebar luas seperti halnya ilmu yang dipelajari oleh orang yang memiliki etika yang berbalik dengan si fulan tadi. Maka sekali lagi, ini perlu kita fahami bahwa sebab dan akibat ini menjadi satu hal yang harus difokuskan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah Syekh Zarnuji ingin menyampaikan bahwa ada sunnatullah atau hukum alam, bahwa kalau kita berbuat kebaikan maka Allah pasti akan balas dengan kebaikan yang lain. Kalau kemudian kita berbuat keburukan, maka Allah juga akan memberikan balasan dari perbuatan yang telah kita lakukan. Ansyadani Syekhul Imamul Ajalluz Zahidul Arifu Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakril Ma'rufi bi Imami Khawahir Zadah al-Mufti rahmatullahi alaihi. Qala ansyadani Sultanus Syari'ati Yusuful Hamdani hadha syi'ra da'il mar'a la tujzih ala su'i fi'li. Syekh Zaid Arif Muhammad bin Abi Bakar yang terkenal dengan panggilan Imam Jawahir Zadat al-Mufti berkata,
Da'il mar'a la tujzi ala su'i fi'li. Biarkanlah bila ada orang yang jahat berbuat kepadamu. Kalau ada orang yang jahat berbuat kepada kita, apa yang harus dilakukan? Beliau menyampaikan, la tujzi ala su'i fi'lihi. Jangan dibalas dengan kejahatan juga. Kalau kemudian kita balas juga dengan kejahatan yang sama atau kejahatan yang lebih besar dari itu, ya apa bedanya? Apa bedanya kita dengan dia? Maka agar kita terlihat berbeda di mata manusia, agar kita terlihat berbeda di mata Allah, kalau ada yang berbuat buruk kepada kita, dibalas dengan kebaikan. Sekalipun ini sulit, kita sadar itu semuanya. Bahwa tidak setiap dari kita bisa melakukan hal seperti itu. Ketika dijahati, ketika disakiti, tidak semua di antara kita bisa berbuat yang sebaliknya. Justru karena itu berat, makanya pahalanya, ganjarannya besar. Justru karena itu berat, maka ganjarannya besar. Beliau melanjutkan, sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Cukuplah apa yang dia lakukan sebagai balasan atas kejahatannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bahwa ketika ada orang lain yang berbuat buruk kepada kita, apapun bentuk keburukannya, maka tindakan yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah dengan membalas dengan kebaikan. Jangan juga dibalas dengan keburukan. Kalau dibalas dengan keburukan berarti sama saja. Kamu dengan orang tersebut sama saja. Qila man arada an yurgima. Qila man arada an yurgima an fa'aduwihi falyukarrir hadha syi'ra wa unshidtu. Ada yang berkata bahwa barang siapa yang ingin menundukkan musuhnya, hendaklah mengurangi syair-syair ini. Ini juga sebagai mantra bagi kita. Kalau kamu merasa punya musuh, kalau kamu merasa ada orang lain yang kok kayaknya benci sama kamu, ini ada jimatnya. Didengarkan baik-baik. Iza syi'ta an talqa aduwaka ragiman. Jika ingin membunuh seseorang karena sedih hati, atau ingin membunuhnya karena gelisah. Kalau ingin membunuh orang karena sedih hati atau ingin membunuhnya karena gelisah, wa taqtulahu ghamman wa tahrikuhu hamman farum lil ula wazdat minal ilmi. Maka apa yang harus dilakukan? Berpaculah untuk menambah ilmu. Annahu man izdada ilman izdada hasiduhu ghamman. Karena orang yang iri akan bertambah menderita batin. Cara terbaik untuk melawan orang yang memusuhimu adalah dengan terus memperbaiki kualitas diri. Dengan terus memperbaiki kualitas diri. Tidak peduli orang lain berkata apa tentangmu. Orang yang memang pada dasarnya tidak suka denganmu, maka apapun yang kamu berbuat akan selalu salah. Maka oleh karena itu, kebaikan terus-menerus kepada orang lain. Maka ketika ada satu dua orang yang mengatakan hal buruk tentang kita, pada dasarnya hal buruk itu akan tenggelam dengan sendirinya nanti. Akan tenggelam dengan sendirinya. Kemudian di antara manfaat kebaikan yang lain, bahwa kebaikan ini dapat melumpuhkan orang lain, dapat menjatuhkan orang lain, dapat menghancurkan orang lain tanpa kita harus menggunakan senjata. Maka ketika kita dijahati oleh orang lain, ketika kemudian disakiti orang lain, tapi kita membalas dengan kebaikan,
Maka ini disebut dengan ihsan. Jadi kalau dalam hadis Jibril itu disebutkan ada tingkatan, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi Islam tanpa iman disebut munafik. Ihsan ini apa? Ihsan ini disebutkan dalam banyak kitab tauhid bahwa anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Orang kalau sudah sampai kepada titik ihsan, maka setiap amal ibadahnya akan terasa nikmat. Maka yang perlu kita ketahui bahwa ihsan ini juga memiliki beberapa tingkatan. Ihsan ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, ada namanya maqam musyahadah. Yang pertama ada namanya maqam musyahadah. yakni kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Yang pertama adalah maqam musyahadah. Kemudian yang kedua, ada namanya maqam muraqabah. Ada namanya maqam muraqabah. Apa itu maqam muraqabah? Maqam muraqabah ini posisi di mana kita beribadah dengan penuh kesadaran. Posisi di mana kita beribadah dengan penuh kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi dalam setiap aktivitas kita 24 jam tanpa ada yang terlewati. Jadi yang kedua ada namanya maqam muraqabah. Yang pertama namanya maqam musyahadah. Jadi kita sudah sampai di sana atau belum? Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekarang. Kalau memang sudah sampai, di mana tempat kita? Apakah musyahadah atau muraqabah? Kalau kemudian kita merasa belum sampai kepada titik ihsan, maka inilah yang menjadi tugas kita untuk terus memperbaiki kualitas agar bisa sampai kepada tujuan tersebut.